Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardi Afran dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan tugas rangkuman bab 4. Perminatan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Pihak yang melakukan perminatan adalah pembeli atau konsumen. Hukum perminatan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah perminatan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva perminatan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan tetap. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Pihak yang melakukan penawaran adalah penjual atau produsen. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva perminatan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Selanjutnya, elastisitas adalah kepekaan angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli konsumen dengan penjualan produsen, sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat pasar. Terbentuk suatu pasar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: adalah penjual dan pembeli, tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, terjadinya transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar, ada media untuk interaksi dan tempat. Fungsi pasar. 3 fungsi utama pasar. 1. Fungsi distribusi, proses penyaluran barang atau jasa. 2. Fungsi pembentukan harga, proses permintaan dan penawaran melalui tawar-menawar hingga akhirnya terbentuk kesepakatan. 3. Fungsi promosi, proses untuk produsen memperkenalkan barang. Peran pasar dalam perekonomian meliputi unsur 1. Konsumen, 2. Produsen, 3. Mempelancar pembangunan pemenuhan kebutuhan sumber pendapat negara, 4. Sumber daya manusia. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang yang omongan. Ciri-cirinya: 1. Pembeli dan penjual banyak. 2. Barang yang dijual homogen. Adanya 3. Kebebasan keluar masuk pasar. 4. Adanya mobilitas barang. 5. Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya. 6. Price taker. Kebaikan buruk pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna: 1. Tidak ada persaingan antara penjual. 2. Adanya satu harga. 3. Tidak mungkin mengubah bentuk barang konsumen. Tidak perlu melakukan tawar-menawar. 5. Informasi tentang pasar diketahui secara pasar. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikan pasar oligopoli: 1. Adanya keuntungan